Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 mata kuliah Psikologi Industri dosen pengampu Ibu Besti Liliana SHMM. Perkenalkan nama saya Berana Sidi Silviora. Episode kita Buana, Nasbi, Cindy Atalia. Kita langsung bahas aja yuk tentang pelatihan dan pengembangan. Pelatihan dan para karyawan meningkatkan keterampilan, pengetahuan dan tugas-tugas mereka dalam melaksanakan tugas pekerjaan pada sebuah perusahaan sehingga mereka dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam bekerja di suatu perusahaan sehingga dapat meningkatkan sebuah produktivitas pada perusahaan mereka. Manfaat umum dalam pengembangan kinerja para karyawan, yaitu untuk meningkatkan semangat kerja para karyawan dan meningkatkan motivasi kerja para karyawannya sehingga mereka lebih efisien dalam bekerja. Selanjutnya ada jenis pelatihan tenaga kerja. Pelatihan tenaga kerja dibagi menjadi 5. Yang pertama ada pelatihan keahlian, di mana pelatihan keahlian ini melatih suatu karyawan sesuai dengan skill atau kompetensi yang dibutuhkan di tempat kerja. Yang kedua yaitu ada pelatihan ulang, di mana pelatihan ulang ini diberikan terhadap karyawan supaya mereka siap menghadapi perubahan di dunia kerja. Selanjutnya yang ketiga ada pelatihan lintas fungsi, itu agar karyawan mampu mengerjakan tugas atau aktivitas lain di luar pekerjaan utama mereka. Selanjutnya ada metode pelatihan dan pengembangan tenaga kerja. Metode pelatihan dan pengembangan tenaga kerja ini dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu on the job training. On the job training yaitu merupakan sebuah program pelatihan karyawan yang mampu memberikan motivasi yang lebih tinggi untuk berlatih dan belajar. Yang kedua yaitu ada magang, di mana magang merupakan suatu tempat untuk para karyawan atau peserta itu harus mengikuti serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh suatu organisasi atau perusahaan. Yang ketiga ada simulasi, yaitu merupakan metode yang dilakukan dengan cara menggunakan alat-alat atau mesin dalam kondisi lingkungan yang dibuat sesuai atau sama dengan kondisi situasi kerja seharusnya. Yang keempat yaitu job rotation, di mana merupakan peserta pelatihan dan pengembangan tenaga kerja ini akan dipindahkan secara berkala dari sesuai jabatan atau unit kerja tertentu ke jabatan atau unit kerja yang lain. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Cindy Atalia. Di sini saya akan menjelaskan tahap-tahapan dalam proses pelatihan. Yang pertama yaitu menganalisis proses pelatihan, yang kedua yaitu mengembangkan proses pelatihan, dan yang ketiga yaitu menyusun proses pelatihan, dan yang keempat yaitu mengevaluasi efektivitas materi. Selanjutnya ada beberapa faktor penyebab pengembangan dan pelatihan. Yang pertama yaitu kualitas angkatan kerja yang ada, yang kedua yaitu perubahan global, yang ketiga yaitu perubahan yang cepat. Jadi, mutasi adalah suatu perpindahan suatu pegawai dari posisi satu ke posisi lainnya dengan tanggung jawab, jabatan, serta penghasilan yang sama. Contohnya, suatu pegawai bank kantor cabang Bandar Lampung dipindahkan atau dimutasi ke kantor cabang yang berada di Lampung Tengah dengan jabatan serta tanggung jawab yang sama. Nah, yang selanjutnya kita akan bahas promosi dalam kerja. Promosi dalam kerja yaitu suatu perkembangan pegawai dengan karir atau posisi yang ia miliki, upgrade ke karir atau posisi yang lebih tinggi dengan jabatan, tanggung jawab, serta penghasilan yang lebih besar lagi. Nah, yang terakhir kita akan bahas tentang proses pencapaian tujuan karir. Dalam proses pencapaian tujuan karir ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Yang pertama, susunan visi misi apa yang akan kalian lakukan dalam bekerja dengan baik. Dan yang kedua, kenali diri Anda, apa yang Anda bisa, dan upgrade skill Anda, keterampilan dengan sebaik mungkin. Dan yang ketiga yang paling penting yaitu konsisten. Konsisten dalam bekerja itu sangat berpengaruh dalam lingkungan kerja juga. Dan yang terakhir, evaluasi dalam kerja itu perlu. Pelatihan pengembangan tenaga kerja merujuk pada proses pendidikan dan pelatihan dirancang untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan tenaga kerja. Tujuan dari pelatihan pengembangan tenaga kerja adalah untuk membantu individu atau kelompok kerja agar dapat mengembangkan kompetensi yang diperlukan untuk berhasil dalam pekerjaan mereka.
Pelatihan pengembangan tenaga kerja dapat melibatkan berbagai aspek termasuk peningkatan keterampilan teknis, pengembangan kepemimpinan, peningkatan keterampilan interpersonal, peningkatan pemahaman tentang perusahaan atau industri tertentu, atau pengenalan terhadap teknologi baru atau perubahan dalam lingkungan kerja.